Selamat siang. Saya dengan Adi Sutikno dari Universitas Terbuka dengan NIM 04881926. Prodinya adalah Sistem Informasi dari PBJJ Jakarta ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita langsung aja. Kalau kita cek di learning, nah tugas satunya adalah sebagai berikut ya. Oke, dan ini saya sudah buat di Word-nya. Kita langsung ke Word-nya aja. Oke, nah di sini. Di sini itu yang nomor 1 adalah buat rangkuman yang bahan materinya dari internet tentang algoritma dan pemrograman, kemudian tentang sejarah Java. Oke, dan yang kedua adalah buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya, dengan kondisional seperti ini. Oke, kita langsung aja kita bahas yang nomor 1. Nah, saya sebelum sudah membuat rangkuman sebagai berikut ya. Rangkumannya, algoritma merupakan serangkaian langkah logis dan struktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu ya. Kalau di dalam pemrograman, algoritma berfungsi sebagai panduan dalam menyusun instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Oke. Nah, kemudian bahasa pemrograman itu adalah merupakan sarana komunikasi antara manusia dan komputer untuk merealisasikan algoritma dalam bentuk instruksi yang dapat dijalankan oleh mesin. Di sini ada contoh bahasa pemrograman yang sering kita dengar atau kita jumpai ya. Ada Python, Java, ada JavaScript, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke yang B, sejarah Java sendiri secara singkat saya akan menjelaskan. Bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan hingga saat ini ya. Dia dikembangkan pada awal tahun 1990 oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystem. Pada awalnya proyeknya itu dikenal dengan nama The Green Project. Kemudian awalnya itu Java itu diberi nama OAK karena relasi dengan Green Project ya. Green Project kan tanaman, tumbuhan yang hijau-hijau. OAK ini termasuk pohon. Tapi kedengarannya kurang menarik, maka kemudian James Gosling dan teman-temannya itu memikirkan nama yang cocok. Dan secara tidak sengaja diberi nama Java karena pada saat lagi ngopi dia melihat kopi Java ya, atau kopi yang dari Pulau Jawa Indonesia ya. Dan ini sekitar pada tahun 1995. Seperti itu sih sejarah awalnya. Sampai saat ini dari 1995 Java itu udah banyak serinya atau versinya. Nah, Java yang pertama ini Java 1.0 itu pada tahun 1996. Ini versi pertama dengan konsep Word on Run Anywhere. Dan seterusnya Java 2 tahun 98. Terus juga ada Java SE 5.0 2004 dan seterusnya. Nah, hingga saat ini Java tuh terus berkembang dengan dukungan komunitas yang luas. Oke, nah dua contoh software itu ada NetBeans dan Eclipse. Nah, ini dua contoh yang menggunakan atau memanfaatkan program bahasa pemrograman Java ya. Dan hingga saat ini komunitas pengembangan Java terus berkembang dan aktif berkontribusi dalam pengembangan open source. Seperti itu sih sejarah singkatnya dari bahasa pemrograman Java. Nah, kita langsung masuk aja ke soal nomor 2, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya. Kita langsung masuk. Kita masuk ke dokumen. Di sini saya sudah bikin. Kita coba
kita buka VS Code-nya terlebih dahulu, kemudian kita open. Oke, nah di sini sesuai dengan instruksi tugas 1, yaitu di sini membuat flowchart dan pseudocode ya. Namun saya tambahkan bahasa program Java supaya lebih interaktif. Kita coba jelaskan satu persatu. Nah, di sini untuk flowchart-nya kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah membuat flowchart sebagai berikut. Kita coba perbesar. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, di sini kita dimulai dengan start. Kemudian kita lakukan input. Di sini ada input golongan dan jam lembur ya, sesuai dengan instruksinya. Ada golongan dan jam lembur. Oke, kemudian setiap golongan itu memiliki gaji pokok. Kondisionalnya seperti itu ya. Golongan A, gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Golongan B, gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Golongan C, gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. Dan ini kondisional pertamanya sudah berakhir terkait dengan golongan. Lanjut ke kondisional kedua, yaitu gaji lembur. Nah, di sini ada kondisi-kondisinya. Lembur 1 jam sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 ya. Atau di sini 30%. Seperti itu. Kemudian lembur 2 jam itu adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0,32 atau 32%. Kemudian lembur 3 jam di sini adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34 atau 34%. Kemudian lembur 4 jam di sini adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 36 atau 36%. Dan di sini lembur lebih dari sama dengan 5 jam itu adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 38. 0,38 ya, atau 38%. Dan ini kondisinya sudah sesuai dengan instruksi daripada tugas. Lembur 1 jam, 30, 32, 34, 36, dan 38. Cek lagi seperti itu. Dan kemudian di sini akan dihasilkan adalah total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan outputnya adalah total penghasilan. Nah, dan diakhiri dengan N ya. Jadi di sini sudah selesai flowchart-nya seperti itu. Kemudian masuk ke selanjutnya. Di sini diinstruksikan membuat pseudocode ya. Pseudocode ini kita buat. Oke, kita coba. Nah, sini kita sudah buat. Di sini mengacu kepada daripada flowchart-nya ya. Dimulai dari start, terus di sini ada input golongan, ada 2 ya, input golongan dan jam lembur. Kemudian di sini if golongan atau jika golongan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Kemudian di sini jika bukan A tetapi B, maka gaji pokok 6.500.000. Kemudian di sini jika bukan A tetapi C, maka gaji pokok 9.500.000. Dan ini sesuai dengan flowchart atau instruksi tugasnya. Seperti ini ya, golongan A 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Kita sesuaikan. Dan di sini sudah berakhir and if-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke select case ya. Select case-nya itu adalah jam lembur. Case pertama atau case 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Case 2-nya adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32.
Case 3, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case 4, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan di sini seharusnya case 5, gaji lembur sama dengan gaji pokok sama dengan gaji pokok dikali 0,38 ya. Seperti itu. Dan di sini sudah berakhir dengan hasilnya total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, dan outputnya adalah total penghasilan. Ini untuk shadow code-nya seperti ini. Dan ini sesuai dengan flowchart dan instruksi tugas. Seperti ini. Oke, kita coba cek flowchart-nya seperti ini. Oke, nah selanjutnya agar algoritma ini lebih interaktif, kita buatkan pemrograman Java ya. Nanti kita bisa input secara otomatis, dan ini sudah kita buat di public class tugas 1 seperti ini, public static main string-nya. Kita menentukan gaji pokoknya seperti ini dengan menggunakan switch. Terus case A gaji pokok 5 juta sama seperti shadow code-nya ya. Case B gaji pokok 6.500.000, case C gaji pokoknya 9.500.000. Di sini ada sistem out print line. Kemudian di sini untuk menghitung gaji lembur. Di sini gaji lemburnya jika 1 sama dengan gaji lembur gaji pokok dikali 0,30. Terus jika 2 gaji pokok gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika 3 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika 4 jam lemburnya, itu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan di sini jika 5 jam atau lebih daripada 5 jam, itu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Dan outputnya itu total penghasilan ditambah total penghasilannya seperti ini outputnya, sistem outnya. Dan untuk menghitungnya adalah gaji pokok plus gaji lembur, sistem outnya adalah total penghasilannya. Oke, kalau kita running, kita coba menghitung secara otomatis. Oke, dia lagi proses. Oke, nah di sini jawabannya harus memasukkan golongan ya. Nah, kita coba contoh misalnya golongan A ya. Enter, masukkan jam lemburnya. Misalnya lemburnya itu 1 jam aja. Oke, nah golongan A ketika lembur 1 jam, maka total penghasilannya adalah 6.500.000. Nah, ketika dibuatkan pemrograman Java, maka algoritma ini akan lebih interaktif ya. Seperti itu sih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini terkait dengan tugas algoritma dan pemrograman. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih.